Sahabat DKB, senang-senang dapat kembali jumpa dengan Anda dalam acara Wasiat Kekal berperenungan firman Allah yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Ernest Larosa, Pendeta GKI Kepaduri yang sekarang menjalani tugas khusus di Yayasan Komunikasi Bersama. Renungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 25 ayat 31-46 dan atau di bawah judul Respons terhadap kebutuhan sesama. Yang akan jadi pusat permenungan kita adalah ayat yang ke-36 dari Matius pasal 25. Sebelum kita membaca nas renungan kita ini, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami supaya kami dapat menenangkan hati kami sehingga tak ada suara lain dalam hati kami kecuali Engkau sendiri yang menyapa kami melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan bagi kita sahabat Matius 25 ayat 36 yang berbunyi demikian. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sahabat, pada suatu musim dingin ketika seorang prajurit bernama Martin of Tours memasuki sebuah kota, seorang pengemis yang berpakaian compang-camping meminta sedekah daripadanya. Martin sendiri tidak mempunyai uang, namun pengemis itu kedinginan dan tubuhnya membiru. Martin pun melepaskan jubah militernya dan memotongnya menjadi dua bagian. Ia memberikan setengahnya kepada sang pengemis. Martin of Tours kemudian menjadi seorang imam dan bahkan menjadi salah satu orang suci yang sangat terkenal di Prancis. Dalam satu versi kisah Martin of Tours ini, pada malam hari setelah ia memberikan jubahnya, ia bermimpi, ia melihat sorga dan semua malaikat serta Yesus di tengah-tengah mereka. Yesus tampak mengenakan setengah jubah prajurit yang usang. Seorang malaikat bertanya kepada Yesus, "Tuhan, mengapa Tuhan mengenakan jubah yang seperti itu? Siapa yang memberikannya?" Yesus menjawab lembut, "Pelayanku Martin yang memberikannya kepada aku." Sahabat, di Injil Matius, Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa Ia akan menghakimi kita berdasarkan respons kita terhadap kebutuhan sesama manusia. Nah, maukah kita memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan? Sebuah pertolongan yang lahir dari hati yang penuh dengan kasih, dari hati kita yang mengasihi. Hal itu diharapkan bersifat spontan atau tanpa settingan apapun, sehingga kita sendiri bahkan tidak menyadari perbuatan baik yang kita lakukan itu. Martin of Tours telah melakukan hal itu dan kini adalah giliran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ada begitu banyak orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan yang ada di sekitar kami. Kami mohon pertama-tama Engkau berikan kemampuan kepada negara kami untuk menolong sesama kami yang hidup dalam kemiskinan, karena itu adalah tanggung jawab negara sebagaimana konstitusi kami. Dan jangan biarkan kami berpangku tangan dan menyatakan itu adalah tugas negara melulu. Berikan kami hati yang penuh cinta untuk mengambil bagian menolong mereka yang miskin, yang berkekurangan, yang ada di sekitar kami, seberapapun yang dapat kami berikan. Memang tidak mudah ya Bapak, di tengah-tengah keadaan yang susah sekarang ini untuk berbagi.
Tapi kami percaya Engkau akan memberikan kami hati yang penuh cinta, sehingga kami boleh terus berbagi dengan sesama di tengah-tengah keterbatasan kami. Karena kami percaya Engkau tak akan pernah membiarkan kami kekurangan. Dan karena itu kami tak pernah gentar juga akan kehabisan ketika kami akan memberi. Bapa di sorga, berkati saudara-saudara kami yang mengabdikan hidup untuk dunia kesehatan, para dokter, para perawat, semua tenaga admin di rumah sakit, mereka yang di belakang layar, para apoteker, mereka yang meneliti dan membuat obat-obat di perusahaan-perusahaan farmasi. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Karya mulia yang mereka kerjakan untuk menolong sesama kami, menolong kami yang sedang dalam keadaan sakit, menolong agar kami dapat tetap sehat. Engkau berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati dalam mengerjakan setiap tanggung jawab mereka yang berbeda-beda itu. Dan mereka boleh menghayati bahwa yang mereka kerjakan bukan semata-mata pekerjaan yang dapat dilihat oleh mata, tetapi bahwa melalui mereka Engkau sedang berkarya menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Bapa di sorga atas seluruh tenaga para dokter, perawat, dan semua yang bekerja di bidang medis yang telah membuat dunia kami menjadi semakin sehat. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Demikianlah sabar renungan kita pada hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.